Hah? Ini normal sih ini. Benar kayak ujungnya dan Ini ya, nanti ini ya. kalau kamu di training itu kita mesti menentukan lesi ini ada lesi atau nggak ada lesi itu dulu. Kalau ada lesi itu mata kita nangkep nggak? Pegang. Nanti kamu akan ingat selamanya. Iya benar ya. Entah sekarang aura aku jadi kagum. Super. Kalau artinya lesi OPM-nya tuh membuat banget. Ibunya anaknya bilang lesinya tuh startnya cuma dari sini doang sebetulnya. Muncul lagi di sini yang sudah berubah menjadi spektrol. Tuh kan erythrolyko kan. Saya ambil udah jadi KSS. Ini namanya apa? Lesinya di sini. Field FOC, free of charge. Kalau nggak bayar kan field of cancellation ini bukti banget. Pasiennya bilang dulu saya cuma di sini, terus udah ke dokter, katanya nggak apa-apa, dimonitor aja. Di biopsi nggak bu, enggak, saya takut biopsi. 6 bulan kemudian muncul di sini. Ini udah spektrum, saya ambil yang merah dan putihnya ini udah KSS. Itu ya, itu bukti nyata. Nah kalau di sini lebih jelas lagi. FOC. Anunya. Field of Kalau di sini kurang consolidation. Yang kemarin berbeda. Nah ini yang kalau kita periksa gambaran histologinya, KSS itu kalau masih diferensiasinya baik, dia terdiri dari keratin pearl, mutiara-mutiara keratin. Itu artinya prognosisnya baik, tapi dia nggak bisa dikemo, dia juga tidak mempan di terapi radiasi, dia cuma bagus dibuang aja. Diferensiasi baik, stadium 1 sampai 2 dengan histopatologi yang keratin pearl, artinya dia cocoknya di surgery doang, tidak mempan di kemo atau di radiasi. Karsinoma tahap lanjut bentuknya udah kawat, pinggirannya keras menggulung, sakit biasanya kalau udah makin dalam, mudah berdarah pada trauma ringan, dapat ditemukan metastasis ke pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf dan lain-lain, dan prognosisnya buruk. Contohnya ini. Ini juga, aduh, kamu lihat tuh, OPMD-nya apa? Ada OPMD-nya nggak? Gimana? Depan, tengah, belakang? Belakang. Ini ya kami. Rata-rata pasti homogenis. Ya, kan? Ini pasien juga datang tiba-tiba gigi palsunya nggak bisa dipakai. Kayak apanya? Lama sekali dan muncul legoplastia yang non homogenus di alveolar, tapi terus dipakai gigi palsu berubah sifatnya. Pasien ini juga operasi OPMD apa? Tidak. Terlalu kokoh iya sih spektrol. Sini juga. Spektrol atau Spektrol. Di diferensiasinya buruk. Padahal gambarnya kayak gini, tapi hasilnya diferensiasinya buruk. Ada pasien dia dapat beasiswa dari S1, S2, S3 lulusan ITB di Jerman. S1, S2, S3 28 tahun udah jadi S3, udah postdoc 1 tahun, jadi 27 tahun dia udah selesai. Datang dalam kondisi kayak begini, saya bilang kemana aja, kamu kok nggak periksa gitu, bagus sekali gitu. Karena saya bukan merasa apa dong, saya berisi, gue harus gimana ya. Tapi ini udah excellence banget dalam hati saya. Terus saya sarankan, punya ini
Anda punya rekanan nggak di Jepang, di Jerman? Mau nggak balik ke Jerman? Karena ini advance, masih muda, jadi dia bilang nggak, saya tetap mau di sini, tapi sayangnya belum sampai operasi udah metastoma, jadi meninggalnya karena metastoma. 28 tahun perempuan potensial, pinternya nih kayaknya mau udah kayak gitu, kita yang periksa jadi solo gitu ya. Nah ini kalau ciri-ciri mau petas ya, jadi ini patologinya akan nampak di pembuluh darah ada sel-sel kansernya. Sel kanser itu bisa jalan kemana aja ya, ini ciri-cirinya. Yang bulatan itu adalah vesselsnya, di dalamnya ada sel-sel kansernya. Nah itu artinya sel kanser kansernya dia sudah masuk ke pembuluh darah dan siap untuk masuk ke organ. Jenis kanker mulut yang tadi itu yang udah kita lihat sama-sama jenisnya ulcerated, ulcer. Tapi ada juga yang bentuknya benjol-benjol, verrucous atau papilla. Ini contohnya ini ya, yang ulcerasi yang KSS jenis ulcerasi contohnya seperti ini. Semua yang saya tampilkan di sini nggak ada yang survive ya, cuma hitungan bulan sampai 4 tahun maksimum 2 tahun. Dari ribuan pasien yang survive cuma 1 pasien saya. Karena kita kerjasama dengan clinical Singapura, si dokter Victor Fan-nya itu dosen saya dulu di waktu ambil SP. Jadi dan dia memang orang Singapura, dia dosen terbakat, selalu kalau gitu kan dia pulang pergi nih. Ternyata itu akan jadi rekanan saya yang sangat ini, tapi begitu orang Indonesia semua isinya di tempat Singapura itu kan, mereka hidup karena dari orang Indonesia yang sakit. Survive satu-satunya dan dia dosen FEUI. Orangnya masih ngomong, lidahnya dipotong separuh, tapi survive. Karena motivasinya luar biasa, genetiknya mutasi. Satu keluarga kena kanker. Dan dia survive, dan semuanya yang perempuan kena kanker payudara, yang laki-lakinya kena kanker. Nah itu satu-satunya survive. Jadi dia sekarang sebagai motivator pasien-pasien saya. Setiap ada pasien yang positif, dia udah niat ya, sudah nazar niat. Kalau saya sembuh, saya akan jadi motivator buat teman-teman berjuang cancer. Gak pakai dibayar. Misalnya dia telepon, Mbak, ada pasien siapa lagi? Oh ada mas. Iya aku mau nomor teleponnya. Nanti sudah saya kasih. Lalu dia akan hubungi. Saya pasiennya Prof. Fahmi Anta, saya ini, saya ingin ngobrol. Apa yang bisa saya bantu? Kalau orang yang di Solo di tempat Solo, orang yang di Papua, Atambua, apa yang di Atambua? Atambua itu banget, dia datang motivator banget. Survive satu-satunya pasien saya. Aduh, serap kan? Karena orangnya sangat membara, ingin sembuhnya ke dokter. Oke, nah ini yang jenisnya papillari. Nah, perhatiin. Papillari artinya kayak jari-jari gitu. Kalau dilihat histopatologisnya. Ini juga. Nah, ini yang saya bilang. Cheilitis angularis, Cheilitis actinic cheilitis, iris-iris kayak begini. Nanti mesti dibedakan. Makanya actinic cheilitis itu menjadi faktor resiko untuk atau OPMD, oral potentially malignant disorder, karena gampang berubah menjadi kanker. Dan banyak di Indonesia nggak banyak, alhamdulillah ojol kita aman. Mungkin sinar UV kita agak beda kali ya, paling banyak di luar negeri. Nah ini kanker gingiva. Kanker gingiva itu di Indonesia sempat nomor 3 paling besar. Padahal di kita nggak perokok yang mengunyah tembakau itu kita nggak. Tetapi nggak tahu kenapa di gingiva banyak. Kalau pasien ini kalau perhatikan, ini udah late stage banget sampai tembus ke pipinya. Kalau perhatiin ini pipinya ditutupin karena udah tembus. Kalau ini yang dia pakai gigi palsu, lama-lama gigi palsunya nggak kuat, ternyata ada tumbuhan di sana. Nah ini yang sudah sangat lanjut, tapi pasien ini survive sampai 7 tahun.
Pasien yang Bapak Paninga yang pertama kali ngantar ibunya, istrinya 3 bulan aja. Yang ini 7 tahun, bapak yang di bawahnya direkonstruksi 4 tahun. Si ibu ini 7 tahun baru meninggal. Apa tuh yang menyebabkan? Karena genetiknya nggak berperan dan dia slow growing, artinya keganasannya nggak terlalu dahsyat banget. Ya, dia bukan meninggal karena metastasa. Nah ini multistage carcinogenesis, kamu baca bagaimana genokarsinogen akan menyebabkan inisiasi sel, menyebabkan selnya itu berproliferasi, kemudian proliferasinya akan menyebabkan perubahan-perubahan gen lainnya, genomic instability namanya, dan akhirnya membentuk sebuah asam. Ya. Ini juga stress of cell cycle. Kamu perhatiin di siklus sel manusia itu ada G0, di mana di situ dia sel itu mulai tumbuh dan mengalami perubahan metabolik. Kemudian ada S, stage, mulai replikasi. Siapa yang nanti berminat kalau penelitian ke molekuler, kamu perhatiin ini. Menarik banget. Karena menariknya pada saat orang mau berubah selnya menuju ke sel cancer, kalau kita pakai bahan alam, katakan misalnya daun mengkudu, ya, ditemukan itu bagus. Dia tuh menghambat atau memperbaiki, mematikan sel cancernya lewat cycle yang mana? Kata orang itu. Oh, dia di G1, di S, atau di G2. G2 tuh growth and more preparation untuk membelah. Nah itu menarik banget. Nah ini juga kamu baca buat ide kalau mau lakukan penelitian. Klasifikasi nanti kalau kamu kerja di BPJS, di pemerintahan, kamu mesti tahu klasifikasinya. Nah kanker mulut itu dari codingnya dari C00 sampai C08 itu kerja dulu. Kalau lebih dari itu C09 sampai 14 ya. Nah ini orang cancer, di mana sih nasofaring, di mana orofaring, di mana hipofaring dan laring, kamu baca dari diagram. Ini ya predileksi kanker mulut kemarin kita sudah jelaskan. Nah sekarang case sharing. Nah case sharing di 30 menit terakhir. Seorang wanita, ini yang kemarin saya janjikan ya, saya akan cerita case sharing. Seorang wanita datang ke saya umur 22 tahun pertama kali. Tapi 22 tahun itu nggak langsung ke saya, masih sekali. Pada saat itu saya masih ada taksi di RSCM. Keluhannya tuh cuma rasa nggak nyaman di bibir, di lidahnya, di lapangan lidah kanan. Kurang lebih sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Jadi kalau dia datang 24, artinya keluhannya udah terjadi di usia 23. Sekali-sekalinya umur 22, pasang hormonnya umur 22. Dia pasang. Terus kita analisis nggak ada faktor resiko. Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak menjadi pinas, anak masih muda, cantik, pinter, cantik banget. Terus dia cuman orangnya insecure, sangat insecure. Kalau ditanya kenapa kok kamu selalu kayaknya stres gitu? Iya, sebab mami tipe orang yang kamu harus berprestasi, kamu harus jual, kamu harus ini, harus. Papinya pun demikian. Dia anak satu, anak perempuan satu, laki satu. Pokoknya itu orang yang sangat luar biasa. Di usia muda, kumpulan itunya apa? Tabungannya udah banyak. Jadi dia terinspirasi juga dari kakak. Terus gambarannya seperti ini. Perhatiin baik-baik. Lesi putih, bentuk plak, kemudian palpasinya tender, lunak, single ulcer, ada perih-perihnya. Saya diagnosis itunya kan soreness itu apa? Nah, soreness, nyeri. Terus ada Wickham strain-nya. Wickham strain-nya jenis apa?
jenisnya wah. Wickham scale-nya bukannya kayak menjalan gitu kan, ya, tidak ada indurasi pada masa itu. Lalu kita lakukan biopsi, dan karena dia kemungkinan besarnya bukan kemungkinan besar, karena first biopsinya itu menunjukkan histopatologi anamnesisnya itu patologi assessmentnya itu adalah isinya band of limfosit, pita limfosit, pita dari sel inflamasi kronis, maka dia kemungkinan besar adalah lichen planus. Maka kalau lichen planus kemarin pengobatannya dengan steroid. Kita lakukan konsisten dengan lichen planus tanpa displasia sel. Oke, aman nih, gak ada potensi berubah jadi ganas. Oke, kemudian kita cek 6 bulan sekali, dan secara klinis kita kasih steroid itu membaik. Tapi 1 tahun follow up, gambarannya berubah menjadi seperti yang nampak pada itu, jadi merah. Wah, itu putih, terus jadi merah. Ada something wrong ya? Harusnya bukan kan? Kalau pakai steroid dia mampu mengatasi, steroid itu biasanya mampu mengatasi peradangan kulit, karena di permukaan itu radang, di bawahnya itu sel-selnya banyak. Yang terjadi seperti ini. Apa yang terpikir di kita? Terpikir di kita merah-merah apa? Eritrokronologi. Lichen planus erosif. Karena awalnya dibilangnya lichen planus ya. Jadi terus kali ini lichen planusnya jadi erosif gitu ya. Gitu ya. Itu merah doang, nggak ada putih. Ini udah nggak sakit. Nggak sakit. Tapi sebelah kiri itu, sebelah sana tuh, sebelah kiri ya. Kalau saya kiri di kamu kanan. Yang pertama, mereka demonya kayak lichen planus, kayak ada putih-putih gitu. Dan hati-hati ya. Kalau saya sih paling takut lichen planus yang jenisnya apa? Karena mirip banget sama lichen. Kita sering bilang bahwa ini lichen planus. Tapi hasil PA yang menunjukkan bahwa dia memang gambarannya kayak lichen planus. Bukan salah klinis berarti kan? PA-nya menyatakan bahwa ada band of lymphocyte, cell degeneration. Itu punya siapa? Punya lichen. Lichen tapi jenisnya oknum. Nah, hati-hati. 1 tahun berubah kayak begini. Ini apa? Entitinya apa gitu? Kita tetap masih bilang enggak benar, ini lichen planus erosiva. Gitu. Tapi hati saya udah enggak benar. Ini patologinya mesti dicek lagi. Saya pengen lihat slide. Tapi kan dulu waktu saya itu kan di sini belum ada ahli patologinya, belum ada, jadi kita selalu kirim dulu. 1 year later dia datang lagi ke saya dengan kondisi ini. Saya nggak happy, saya pakai Felscope. Tapi Felscope tuh nggak saya ajarin ya kemarin ya, tapi udah diajarin ya, kan udah ya. Nah itu ada tanda saya Felscope menunjukkan bahwa ada area yang loss of fluorescence, artinya daerah itu secara metabolisme semuanya mengalami perubahan biochemistry. Jadi itu kalau perubahan itu tandanya it might be something gitu going on di dalam sel. Betul, hasilnya begini, editaman dan blanching test menunjukkan bahwa ini tuh sel cancer atau sel kronis itu dengan di blanching test. Kita lewatin pakai punggung sonde, kalau dia blanch, pucat, dan balik lagi, ini setelah itu adalah sel radang kronis. Tapi kalau kita blanching, hitam-hitamnya itu sel yang hitam-hitam yang enggak blanching, then it could be sel cancer. Dan ini kejadiannya, saya tulis Felscope test show loss of fluorescence dengan blanching test positif. Saya bilang sama orang tuanya, ibu, bapak, tuh ya, successful thickness, inflammatory, dan saya merasa bahwa ini agak berbahaya. Saya bilang sama bapak ibu, bapak ini perlu di biopsi yang kedua. Aduh, kok biopsi lagi? Kan waktu itu udah, betul, tapi hasilnya sekarang kayak begini. Perkembangannya saya tidak happy. Di biopsi yang kedua, again hasilnya tulisannya no dysplastic cell. Makanya kalau jadi patologi itu berat banget.
salah aja diagnosis, Anda bilang no dysplasia, oke fine, kita follow up atau jadi cancer. Atau sebaliknya, Anda bilang ya ini cancer, ternyata bukan, udah keburu potong. Benar kan jadi patologi itu? Harus banyak berdoa, harus banyak berdoa. Itu ya, saya buletin ya, hasilnya lihat bagus. Case managementnya setelah hasil dari itu saya bilang oke, kita follow up dengan menggunakan steroid tadi, walaupun hati itu udah nggak cocok, sangat tidak cocok. Dan makin lama lidahnya makin keras. Dan anak-anak ini dapat beasiswa ke Taiwan, ke Shanghai. Shanghai ke Taiwan ya? Shanghai. Dia berangkat dan 3 tahun kemudiannya berubah seperti ganda. Jadi kecurigaan saya, dia bukan. Dia dari awal tuh udah resiko. Tapi kenapa hasil PA-nya dia bilang ban of lymphocyte? Makanya saya minta slide-nya dan kasih. Dan dari Shanghai di biopsi resultnya positif kanker. Pasiennya dioperasi Singapura, tapi nggak ketolong karena metas kepala. Jadi dalam usia yang sangat muda, potensial, cantik banget, kayaknya ya sudah. Dan bapaknya agak protes sama kita karena dia bilang kita salah diagnosis. Harus hati-hati, karena bukan kita yang salah diagnosis, hasil patologinya menunjukkan bolak-balik no dysplasia. Oke, itu case 1. Case 2, 52 tahun datang dengan kondisi daerah buka mukosa itu ada daerah erythematosus itu sejak 4 bulan yang lalu. Sebelumnya sudah dioperasi di Singapura dan diagnosisnya adalah lichen planus erosive. Pekerjaannya salah satu kepala sekolah international school di Indonesia, di Jakarta, sangat stressful dan perfectionist type. Ya, gambarnya seperti ini. Siapa yang bisa terkaitnya apa? Ada daerah berpengelolaan. Ini apa ini? Erythroleco. Klinis saja mahasiswa aja bisa ya. Mestinya kan dokter spesialis di Singapura jauh lebih bisa. Saya bilang Singapura is always the best. I don't think so. Saya sudah mendapatkan, wah banyak sekali pasien yang di Singapura kita diagnosis balik juga belum. Dari gambaran ini saya udah bilang nggak mungkin ibu, ini nggak mungkin lichen planus. Iya dokter, saya kasih hasil PA-nya nih, hasil PA-nya dikasih. Maaf ya saya buka ininya, maksudnya mau ditutup tapi tidak ketutup. Konsisten dengan lichen planus. Oke. Tapi karena saya nggak happy, saya bilang mana nomor itunya slide-nya. Kalau Singapura tuh prepare banget, slide-nya boleh dikasih, boleh dibawa. Gambarannya gitu. Lalu dokter Ine waktu itu sudah baru aja balik ke Indonesia. Itu patologi belum belajar 4 tahun khusus baca spesimen. Real patologis, oral patologis, khusus mulut. Saya bilang ini gambarannya kayak gini, nggak mungkin ini lichen planus, ini bukan prof, bukan. Oke, saya langsung bilang, bu ini bukan kanker, ini bukan kanker. Terus dia, tapi ini kok saya lucu lagi, tadinya udah dioperasi dan lichen planus, kenapa sekarang muncul lagi? Karena ini bukan lichen planus. Nah hasilnya juga ada yang gambarin kayak gini, yang really udah cancer, udah karsinoma. Nah gambaran lagi kayak gini. Remorfin hiperkromatik dan sudah jelas. Nah, dari gambaran itu lalu saya sarankan untuk dioperasi lagi, dibiopsi lagi, tapi sekalian dibuang di Singapura. Karena dia orang kaya banget, jadi maunya semua mau di Singapura. Tapi kali ini saya menentukan,
oke di Singapurnya sama dokter ini, karena dari ini saya bisa diskusi. Kita email-emailan, dia nurut sama apa yang pendapat kita, dan memang di operasi hasilnya sama seperti yang dokter ini bilang, yaitu dia merupakan cancer, oral cancer. Baru kemarin 3 hari yang lalu, hari Jumat 4 hari yang lalu, kontrol hasilnya sangat bagus. Ini follow up bulan Januari 2018, kemarin baru datang fine, cakep, nggak beres. Itu menunjukkan apa? Kalau OPM itu dideteksi gini, diambil dalam waktu yang tepat, baru karsinoma insight itu ke dalam dan kita ambil, insya Allah nggak ada 7 tahun. Oke, case 3, 63 tahun kasusnya tadi sudah saya rilis sebelumnya, yang FOC, Fetal Fertility Familiarity ini banyak. Munculnya 4 bulan yang lalu, ya, hasilnya juga menunjukkan tidak ada keganasan. Udah gambarannya kayak gini, tidak ada keganasan kan, gimana tuh? Jadi ini menunjukkan apa? Hasil PA itu penting banget. Hasil PA itu harus penting. Dalam waktu beberapa bulan udah berubah jadi kayak gini. Kamu perhatikan? OPMD-nya ada di ujung sana, munculnya di belakang. Dan ini pasiennya tidak bersedia untuk dioperasi karena sudah sembuh. Nggak terlalu sembuh sih, tapi anak-anaknya, keluarganya tidak bersedia ibunya untuk diangkat. Jadi kalau dari follow up suster kita yang di sini 6 bulan sesudah perjumpaan kita dia ada. Oke, nah discussion-nya apa? Transformasi dari pre-cancer dan ke cancer itu sebenarnya nggak banyak, kecil, tetapi misalkan pre-cancer-nya itu bisa diamati, dan networking itu jadi sangat penting kalau menurut saya dalam penegakan diagnosis. Dan inilah tantangan buat kita. Fakta tentang pre-cancer kalau dijumpai angka 64,9, hampir 65% kanker mulut bisa dicegah. Dan cegahnya kita udah ajarin juga pakai kebiasaan meriksa sendiri dan melakukan hal-hal yang terkait sama bagaimana mencegah kanker mulut. Persiapan dan pelaksanaan kanker mulut itu biasanya bedah, radiokemo, sama kombinasi. Nah, ini nanti akan kita bahas di video ini atau di video depan tentang persiapan radiokemoterapi. Sekarang yang selanjutnya adalah do and don't. Apa yang tidak boleh dilakukan pada orang-orang yang suspek cancer, oral cancer. Satu, tegakkan diagnosis setepat-tepatnya. Tipsnya harus mengenali OPMD kalau mau tepat tuh diagnosisnya. Kenali gambaran lesi OPMD dan KSS dengan benar, dan oral hygiene juga dijaga sebaik mungkin. Harus perhatikan kondisi mulut pasien. Edukasikan cara menjaga kebersihan mulut dengan melakukan sikat gigi yang benar, dengan menggunakan obat kumur yang lembut tapi mempunyai efek antibiofilm yang baik. Melakukan referral untuk memastikan diagnosisnya secepat mungkin. Jadi kalau udah urusan angka kanker, kamu jangan tunda-tunda. Karena satu hari selama membelah 1 jadi 2, dia membelah 1 jadi 8, jadi 10. Jadi makanya makin lama makin padat makin. Kemudian mempunyai teman sejawat SPPM atau bedah onkologis kayaknya suggested ya, supaya kamu kalau bingung-bingung langsung gitu. Karena SPPM ini nggak banyak di seluruh Indonesia, kita satu ikatan itu cuma 240 sama yang baru-baru lulus, tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia punya masyarakat berapa? Punya penduduk 270 juta. Coba 1 banding berapa ini? Jarang ada yang mau jadi spesialis penyakit mulut karena harus ngapalin lesi 6.000 lesi. Tapi sebenarnya kalau pakemnya udah tahu sih sebenarnya nggak terlalu susah. Nah, kalau kamu sudah lulus nanti, ada teman sejawatmu yang ada di SPPM, catat nomor teleponnya. Catat. Terus mesti punya teman juga bedah onkologi. Just in case
kamu berjumpa dengan pasien-pasien suspected OPMD dan oral cancer, kamu minta dia segerakan untuk diatasi. Mencegah iritasi pada lesi dengan menghilangkan penyebab iritannya. Instruksikan diet sehat banyak antioksidan. Jangan pakai obat-obatan yang katanya ya. Katanya pakai ini, pakai herbalan. Herbal tuh bagus banget, potensial banget, tetapi sayangnya herbal untuk cancer itu belum ada yang diuji, baru empiris gitu, baru coba secara awal, tapi belum pernah keluar formula. Ya kan? Katanya daun binako bisa menyebabkan mencegah kanker. Sebenarnya banyak, karena dalam suatu bahan alam di dalamnya itu ada bahan yang bermanfaat, bahan aktif yang mencegah kanker, ada juga bahan-bahan yang bersifat toksik. Jadi satu sisi sel kansernya dimatikan, tapi sisi sel yang lainnya pun rusak, sehingga fungsinya juga jadi nggak balance. Jalan nggak obatnya? Nggak jalan. Antara lain yang kemarin itu ya, dia udah dari tahun berapa ada lesi, tapi dia karena ada COVID jadi dia nggak ke dokter, takut, jadi dia pakai herbal. Akhirnya main bareng. Kemudian dosnya tidak menunda referral untuk pemeriksaan penunjang, tidak menggunakan obat-obatan lebih dari 4 minggu pada lesi yang responnya minimal atau tanpa respon. Kalau dikasih kortikosteroid 8 minggu, tidak melakukan pemeriksaan biopsi atau psikologi tanpa rencana perawatan. Jadi misalnya gini, itu biopsi ya, tapi kalau biopsinya hasilnya positif, hasilnya dia cancer, orang itu nggak boleh didiemin maksimum 40 hari. Kalau itu Amerika, kalau UK follow-nya 30 hari. Habis di biopsi 30 hari nggak dilakukan penata laksanaan, nggak di kemo, nggak di radiasi, nggak di bedah, mereka. Jadi sebaiknya tidak lebih dari 40. Saya tipe yang